Oke, melanjutkan dari video kita sebelumnya setelah sampai di poolnya PT Trans Agung Mulia, kawasan Bunyamin Residence, kita menuju rumah makan Pondok Patin Bakar yang ada di kawasan Jalan Pramuka Banjarmasin. Dari rumah makan Pondok Patin Bakar ini kami langsung bertolak menuju ke Pelabuhan Trisakti. Jadi kami berencana hendak berangkat ke kota Surabaya melalui jalur laut. Dari rumah makan Pondok Patin Bakar tadi kami menuju ke Pelabuhan Trisakti dengan menggunakan layanan taksi online atau Grab ya, dengan tarif Rp20.000. Lumayan bang, ya bang. Ada macet ya. Macet jadi padat benar sini bang ya. Jadi inilah situasi Jalan Veteran Kota Banjarmasin di saat itu. Jadi masih nampak ada pekerjaan ataupun proyek untuk penyiringan anak sungai yang ada di jalan ini. Driver Grab kita kali ini bernama Abang Ebet Yadi. Jadi beliau ini merupakan supporter fanatik dari PS Barito Putra yang merasa kecewa karena tim kesayangan beliau ini harus terdegradasi ke kasta atau Liga 2. Jarang ngolah ini bang, stadion Anyar lagi ya. Kurang lebih 15 menit perjalanan dari rumah makan Pondok Patin Bakar, kita akhirnya sampai ke tujuan di Pelabuhan Trisakti. Terima kasih kepada Abang Ebet Yadi, semoga tim kesayangannya tahun depan kembali ke kompetisi tertinggi di Liga Indonesia. Jam 14.00 WITA kita berada di
terminal penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Jadi tadi kita berada di rumah makan Pondok Patin Bakar itu kurang lebih hampir 3 jam sambil menunggu jam keberangkatan kapal, karena sesuai dengan jadwal jam keberangkatan kapal kita ini pada jam 17.00 WITA. Sekitar jam 15.00 WITA, calon penumpang kapal diperbolehkan masuk ke dalam ruang tunggu. Jadi inilah situasi ruang tunggu di Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin. Di dalam ruang tunggu penumpang Pelabuhan Trisakti ini juga terdapat toilet yang menurut kami cukup bersih dan juga musola yang cukup nyaman. Jadi bagi kita yang belum melaksanakan ibadah bisa menggunakan musola tersebut sambil menunggu keberangkatan kapal. Sudah saatnya kita masuk ke kapal. Pada jam 16.00 WITA, calon penumpang diperbolehkan untuk memasuki dan menaiki kapal. Pada perjalanan kali ini kita menggunakan layanan kapal KM Dharma Rucitra 1 dari PT Dharma Lautan Utama. Hati-hati naik eskalator. Dalam kesempatan berlayar kali ini kita diberikan rezeki karena bisa mendapatkan kamar kelas VIP di KM Dharma Rucitra 1. Jadi kita beli tiket di aplikasi dari atau miliknya PT DLU Dharma Lautan Utama di harga Rp525.000 untuk kelas VIP. Setelah lapor ke bagian resepsionis, jadi kita langsung diantar oleh kru dari KM Dharma Rucitra 1 untuk menuju kamar kita. Kita mendapatkan kamar di nomor 102 untuk KM Dharma Rucitra ini. Inilah penampakan yang ada di dalam kamar kita, mana terdapat 2 bed atau twin bed dalam satu kamar. Kamar ini juga terdapat AC split, speaker, serta AC sentral, juga televisi. Kamar kita juga mendapatkan jendela yang mana view-nya nanti akan langsung memandangi Laut Jawa. Untuk kamar kelas VIP, kamar mandi juga berada di dalam kamar. Juga terdapat wastafel,
kloset, duduk, serta shower. Dalam kamar ini juga terdapat lemari yang mana isinya ada beberapa jaket keselamatan serta sebuah bilik lemari yang kosong yang dapat kita gunakan. Buang sampah ke laut dan buanglah sampah pada tempat yang telah kami sediakan, dimohon untuk tidak merusak fasilitas dan alat keselamatan yang telah kami sediakan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp500.000. Jam 16.30 Wita kita keluar kamar untuk mengetahui dan melihat apa saja yang ada di dalam kapal Dharma Rucitra 1 ini. Jadi ini ada musola di sebelah kiri kita dan juga ada ruang bermain anak. Jadi ini penampakan untuk kelas ekonomi duduk. Saat ini kita berada di bagian luar kapal untuk melihat situasi dan mengetahui detik-detik keberangkatan KM Dharma Rucitra 1 ini. Terlihat kapal tunda atau takbut sudah bersiap untuk menarik KM Dharma Rucitra 1 ini ke tengah Sungai Barito. Singar atas nama saudari Julia. Singar atas nama saudari Julia. Untuk pelayaran kali ini dapat dikatakan tepat waktu dan on time ya, karena tepat jam 17.00 Wita kapal sudah bergeser ke tengah sungai dan melanjutkan perjalanan menuju arah Laut Jawa.
Saat ini kita berada di lantai bagian atas yang ada di kapal Dharma Rucitra 1 ini. Selamat sore, kami informasikan kepada pelanggan KM Dharma Rucitra 1 yang terhormat. Khususnya bagi pelanggan ekonomi, sebentar lagi akan dilakukan pengecekan tiket. Dimohon untuk mempersiapkan gelang dan tiket Anda. Kami informasikan kembali bagi pelanggan ekonomi, sebentar lagi akan dilakukan pengecekan tiket. Dimohon untuk mempersiapkan gelang dan tiket Anda. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore. Ini adalah situasi Sungai Barito di tanggal 26 Mei 2025 sore hari sekitar jam 17.00 menjelang waktu maghrib. Jadi Sungai Barito ini merupakan sungai terbesar ketiga di Indonesia setelah Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam. Menjelang senja tiba, semakin banyak penumpang yang menuju ke lantai atas untuk melihat pemandangan di sekitar ataupun sepanjang Sungai Barito. Menjelang azan maghrib tiba, kita menuju musola untuk melaksanakan ibadah. Dan selesai sholat maghrib, kita mendapatkan servis makan yang pertama. Ini telur dadar, ayam bumbu rujak, dan semangka sama air mineral. Untuk di dalam kamar kelas VIP juga terdapat kompas sebagai arah penunjuk kiblat. Jadi bagi kita yang tidak sempat musola bisa melaksanakan ibadah di dalam kamar. Selepas makan malam, kita mencoba berkeliling lagi di dalam kapal Rucitra 1 ini. Jadi inilah menu-menu yang ada di restoran KM Dharma Rucitra 1.
Sini juga ada layanan barbershop atau pangkas rambut. Selepas Isya sudah terdengar live musik yang ada di kelas ekonomi duduk, tapi kita tidak ke sana. Ini ada denah kapal dari KM Dharma Rucitra 1. Terus di bubble. Ada ruang medis. Kamar kelas 1, kelas 3. Hah? Ini kelas kelas 3. Sebelah kiri kelas 3. Buntu. Nyaut. Kenapa membeli tiket kamar kelas kok sulit? Karena ketersediaan kamar kelas. Jadi di sini sudah dijelaskan. Goreng. Tampil malam ini ada Mbak Yulia dan Mbak Tia. Selesai berkeliling-keliling, kita kembali ke kamar dan istirahat. Ya nasirul haqqi ya الصلاة والسلام عليك يا من
أسرى بك مهيمن ليلا يا من أسرى بك مهيمن ليلا نلت ما Usai melaksanakan ibadah sholat subuh, kita menuju ke bagian luar kapal. Jadi inilah situasi subuh hari. Sudah masuk di hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 di kapal KM Dharma Rucitra 1. Tadi menyempatkan beli teh hangat 2 dan 1 sosis bakar di restoran kapal ini seharga Rp30.000. Jadi per itemnya Rp10.000. Untuk servis makan kedua atau makan di pagi hari, dapatnya kita nasi putih, ayam goreng, telur balado, sayuran, sambal, bumbu pecel, rempeyek, dan puding serta air mineral.
Dihimbau tidak merokok di dalam ruangan ber-AC, di area-area yang dilarang merokok maupun di dalam kamar-kamar kelas. Bagi Anda yang merokok, kami persilakan keluar dari ruangan atau di smoking area yang kami sediakan di lobi informasi dan di kafetaria bagian atas. Kembali perhatian kepada para pelanggan yang terhormat demi kenyamanan dan kepentingan bersama serta menghindari terjadinya bahaya kebakaran. Dihimbau tidak merokok di dalam ruangan ber-AC, di area-area yang dilarang merokok maupun di dalam kamar-kamar kelas. Bagi Anda yang merokok, kami persilakan keluar dari ruangan di gangway luar atau di smoking area yang kami sediakan di lobi informasi dan di kafetaria bagian atas. Kami mengimbau kepada para pelanggan yang membuang api puntung rokok, dimohon untuk benar-benar memastikan api puntung rokok yang Anda buang telah dipadamkan. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selepas sarapan pagi, kita kembali ke luar kapal untuk melihat situasi yang ada di perairan sudah mendekati Pulau Madura dan Pulau Jawa. Karena video ini menurut saya terasa cukup panjang, jadi kita cukupkan sekian dulu video dari kita, dan nantikan kelanjutan video kita dari KM Dharma Rucitra 1. Terima kasih.